يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله الحمد لله. Tiada hentinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menyanjung Allah Tabaraka wa ta'ala dan memujinya dengan sanjungan-sanjungan dan pujian yang layak, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang tiada hentinya memberikan kenikmatannya kepada kita. Nikmat yang zahir, demikian pula nikmat yang batin. Sehingga sepantasnya lah kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebab merupakan tanda kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba ketika Allah memberikan kepadanya kenikmatan, maka kenikmatan tersebut semakin menambah kedekatannya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan demikian pula sebaliknya, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kenikmatan kepada seorang hamba, namun ternyata kenikmatan tersebut tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, justru semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah pada hakikatnya itu merupakan musibah bagi seorang hamba. Sebagaimana yang disebutkan oleh Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya itu adalah musibah bagi seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di mana pada hari-hari ini kita akan bersiap-siap untuk menyambut satu bulan yang selalu dinanti oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bulan yang penuh berkah, bulan yang menjadi harapan kaum muslimin untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, untuk meraih maghfirah
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, dengan beribadah dan menghidupkan Lailatul Qadar yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni segala dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam riwayat yang lain yang muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari yang singkat ini antara maghrib dan isya, maka alangkah baiknya untuk kita mengulang-ulangi kembali apa yang telah pernah kita pelajari pada tahun-tahun sebelumnya, hukum-hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Meskipun saya mengetahui bahwa mayoritas kita sudah banyak yang mempelajari hukum-hukum Ramadan, demikian pula amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, akan tetapi dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah merupakan bulan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal saleh, untuk meraih pahala sebesar-besarnya, sehingga kita meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berasa Ramadan sungguh sangat merugi seorang hamba pada saat dia mendapati bulan Ramadan, lalu kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini kerugian. Sebab bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada hamba-hambanya bagi yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghulqat abwabun nar
falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba malam pertama di bulan Ramadan, apabila tiba malam pertama di bulan Ramadan, maka dibelenggulah para syaitan-syaitan, dibelenggulah jin-jin yang jahat, yang selalu menebarkan kejahatan, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dalam dan tidak ada satupun pintu surga yang
Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendatangi istrinya. Lalu kemudian beliau bertanya, hal indakum syai'? Apakah ada satu makanan yang bisa saya makan? Istrinya mengatakan, la, tidak ada. Tidak ada makanan di rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa inni idzan shaim. Jika demikian, saya berpuasa hari ini. Subhanallah. Tidak ada makanan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam bukan orang yang kaya raya, tapi dalam urusan berinfak, pada saat beliau memiliki harta, para sahabat menyaksikan kedermawanan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika sebagian orang Ansar mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fasa'alu Rasulullah alaihi salatu wassalam fa'atahum, thumma sa'alu fa'atahum hatta nafida ma indah. Mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah berikan. Mereka meminta lagi, Rasulullah berikan, hingga habislah harta yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang mengalahkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di sepanjang tahun. Kata Ibnu Abbas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam begitu memasuki bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Sepanjang tahun beliau sebagai seorang dermawan, tidak ada yang mengalahkan kedermawanan beliau. Tapi begitu memasuki bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Subhanallah. Dari hadis ini, para ulama mengambil faedah bahwa di bulan Ramadan dianjurkan bagi setiap muslim untuk menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar bulan Ramadan dia bersedekah dalam sebulan, anggaplah dalam sebulan 100.000, maka di bulan Ramadan hendaknya dia menambah. Ketika di luar bulan Ramadan mungkin dia tidak pernah mengerjakan salatul duha, maka begitu masuk bulan Ramadan kerjakanlah salatul duha. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dia rutin mengerjakan salatul duha 2 rakaat. Di dalam bulan Ramadan ditambah kuantitasnya. Di luar bulan Ramadan dia mengerjakan qiyamul lail. Mungkin dia hanya mengerjakan salat witir, atau mungkin dia hanya mengerjakan salat 2 rakaat, salatul lail ditambah witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Maka di dalam bulan Ramadan, maka dia menambah mengerjakan 11 rakaat sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mengikuti salat bersama imam, salatul tarawih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Apabila seseorang salat bersama imam hingga imamnya kembali, maka dia terus salat bersama imam hingga selesai, sampai imamnya selesai, sampai imamnya kembali, maka dia dicatat salat semalam suntuk. Ada sebagian kaum muslimin kalau mengikuti salatul tarawih di bulan Ramadan, begitu imamnya mengerjakan salat witir, dia tinggalkan salat jamaah. Dia tidak salat bersama imam hingga akhir salatnya imam. Ini keliru. Padahal kalau dia salat bersama imam hingga selesai, dia menyelesaikan salatul witir, maka dia dicatat salat semalam suntuk. Ketika dia meninggalkan, dia hanya mengerjakan sebahagian salat bersama imam, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan seorang dianjurkan untuk memperbanyak sedekah,
berderma, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sekitar kita masih banyak orang-orang miskin. Mereka butuh makanan. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, ayyul islami khair? Islam apakah yang paling baik? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, an tut'ima at-ta'am wa an tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang kamu tidak kenali dari kaum muslimin. Memberi makan keutamaan secara umum. Di bulan Ramadan lebih dianjurkan lagi. Oleh karena itu di antara para ulama salaf, begitu memasuki bulan Ramadan, maka dia tidak punya kegiatan yang dia perbanyak kecuali dua. Membaca Al-Quranul Karim dan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan termasuk di antara amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah memberi makan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Memberi makan buka puasa, iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Ini termasuk dalam keumuman it'amut ta'am, memberi makan kepada kaum mukminin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri as-sha'im min ghairi an yanqisa min ajri as-sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Subhanallah. Yang memberi makan ini, dia sudah berpuasa, dia memberi makan lagi kepada orang yang berpuasa, dia memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Bayangkan kalau dia beri makan 100 orang, maka dia seperti orang yang mendapatkan, maka dia mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Maka kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, dan pada saat itu Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin fayudarisuhu al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Pada saat beliau menjadi seorang yang dermawan di bulan Ramadan, di saat-saat itulah Jibril datang menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di bulan Ramadan itu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam, lalu kemudian beliau menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan, lebih cepat dalam hal menginfakkan apa yang beliau miliki dari harta, lebih cepat dari angin yang berhembus, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Maka di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ini ada dua amalan saleh yang dianjurkan. Yang pertama sebagaimana yang kita sebutkan, berinfak, memperbanyak sedekah, memberi makan kepada mereka yang membutuhkan. Dan termasuk pula di antaranya adalah memberi buka puasa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang berpuasa.
Amalan yang kedua yang terkandung dalam riwayat ini, anjuran untuk memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dan yang lainnya dari para ulama. Memperbanyak tilawatul Quran. Nah, oleh karena itu para ulama salaf di bulan Ramadan mereka menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Quranul Karim. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Mereka menghidupkan siang dan malamnya dengan Al-Quranul Karim. Bahkan di antara para ulama salaf ada yang mengkhatamkan Al-Quranul Karim 2 malam. Bahkan di antara para ulama salaf ada yang mengkhatam Al-Quranul Karim setiap malam. Setiap malam dia mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Luar biasa. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala di luar bulan Ramadan kesibukan beliau adalah membacakan hadis, membaca riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu memasuki bulan Ramadan, beliau tinggalkan membaca hadis, beliau memfokuskan dirinya untuk membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, membaca Al-Quran termasuk di antara amalan yang sangat diutamakan di bulan Ramadan. Sebab Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran Karim. Maka munasabah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, dalam sebulan dia menyelesaikan 1 juz misalnya, atau 2 juz, maka di dalam bulan Ramadan hendaknya dia meningkatkan ibadahnya, terkhusus membaca Al-Quranul Karim. Membaca atau menghafalnya, sekaligus berusaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya dan mentadabburnya. Sebab Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibaca dan untuk difahami maknanya, lalu kemudian diamalkan dalam kehidupan. Merupakan kemuliaan bagi seorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, bimbinganku, petunjukku, Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada saat beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, beliau mengatakan, takaffalallahu azza wa jalla liman qara'a al-Qur'ana wa amila bih alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia mendapatkan 2 jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan yang pertama di dunia, jaminan yang kedua di akhirat. Jaminan di dunia, alla yadhilla fid dunya, dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia. Wala yashqa fil akhirah, dan jaminan di akhirat dia tidak akan merasakan kesengsaraan.
Kalau dia tidak merasakan kesengsaraan, berarti sebaliknya. Dia akan merasakan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya itu, perbanyaklah dalam bersedekah, berinfak di bulan Ramadan. Demikian pula perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ada amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk kita amalkan, yang kaitannya dengan berpuasa itu sendiri. Di antaranya memanfaatkan makan di waktu sahur. Sebab makan sahur adalah merupakan makanan yang penuh berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur tersebut terdapat berkah. Berkah itu al-khairul katsir ma'a thubutih, kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba, kebaikan yang menetap. Jangan kita mengatakan, saya enggak perlu makan sahur, malam hari saya sudah kenyang, tak perlu bangun di waktu sahur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu, makan sahurlah kalian. Ini anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya pada makan sahur itu berkah. Maka manfaatkan, raih berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian pula pada saat berbuka puasa, kaum muslimin dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa begitu memasuki waktu maghrib. Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim. Apabila telah datang malam dan telah berlalu siang dan telah terbenam matahari, maka sungguh orang yang berpuasa itu telah berbuka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia ini senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi begitu masuki waktu maghrib langsung makan. Jangan ditunda-tunda. Saya masih kuat sampai jam 12 malam. Puasa ini bukan kuat-kuatan, namun puasa ini adalah meraih pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu memasuki waktu maghrib segera berbuka puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wa jalla berfirman, "Ahabbu ibadi ilayya ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra." Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera dalam berbuka puasa. Yang paling bersegera dalam berbuka puasa, dengan syarat waktu maghrib telah masuk. Jangan matahari belum terbenam sudah makan. Tunggu terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan dikumandangkan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah,
ada kebiasaan sebagian muadzin. Sebagian muadzin di masjid-masjid, kalau memasuki waktu maghrib, dia sudah tahu waktu maghrib telah masuk, dia makan dulu. Makan sampai sekian menit, baru dia mengumandangkan azan. Kesian kaum muslimin, mereka menunggu kapan muadzin mengumandangkan azan. Sebaiknya muadzin begitu memasuki waktu maghrib, dia membatalkan puasanya dengan kurma kalau ada, atau dengan air. Kemudian dia mengumandangkan azan. Kemudian setelah selesai azan, baru dia melanjutkan jika dia ingin melanjutkan makan. Dalam hadis Salman bin Amir al-Dhabbi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr, fa in lam yajid falyuftir ala ma, fa innahu tahur." Apabila salah seorang kalian berbuka puasa, maka berbuka puasalah dengan kurma. Kalau dia tidak mendapatkan kurma, maka dengan air, karena sesungguhnya itu menyucikan. Sunnah kalau ada kurma. Dalam riwayat yang lain, kalau ada rutabat, rutab, kurma basah. Kalau enggak ada ya kurma secara umum. Kalau enggak ada, minum air. Ini yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga hendaknya kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan di waktu sahur dan di saat kita berbuka puasa. Di saat kita menjalani puasa Ramadan, maka isilah waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Hati-hati dari perbuatan yang melalaikan. Jauhi perbuatan-perbuatan sia-sia yang tidak ada pahala sama sekali di dalamnya. Apalagi kalau perbuatan itu termasuk di antara perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan dalam keadaan dia berpuasa. Dia melanggar puasa Ramadan. Sedang berpuasa main gitaran. Sedang berpuasa main catur. Catur itu satu kali main mungkin sampai 1 atau 2 jam. Kalau orangnya banyak mikir. Ya. Bayangkan kalau dari pagi dia main catur. Biasanya dia nggak bosan, dia terus penasaran. Sudah kalah, main lagi. Nggak lama, sudah masuk waktu zuhur, nggak terasa. Ya. Siang hari sampai sore hari dia tidur. Sore hari masih sempat dia terbangun. Masih ada waktu jam 4 sampai maghrib jam 6, masih ada 2 jam, masih bisa main catur 1 kali. Jadi puasanya diisi dengan catur dan tidur. Catur tidur, catur tidur. Itu aja yang kerja. Allahul musta'an. Melalaikan. Apa yang diharapkan dari puasa seperti ini? Kalau puasa seperti ini banyak yang bisa. Kalau sekedar menahan diri dari lapar, haus, banyak yang bisa melakukan hal itu. Tapi bukan itu inti dari berpuasa Ramadan. Inti dari berpuasa Ramadan, bagaimana cara seorang hamba membina ketakwaan dalam dirinya agar dia termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dia mengisi waktu sehari-hari dia berpuasa dengan hal-hal yang melalaikan. Baru pulang dari sholat subuh sudah baca koran. Baca koran, setiap judul yang ada di koran dibaca semua. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman sampai akhir.
Dia merasa rugi, beli satu koran, nggak dibaca semuanya. Padahal di dalamnya gosip semua. Yang dibicarakan bulan ini sudah diputuskan jadi caleg. Dan si fulan ini berhasil memenangi menjadi bupati di daerah, menyibukkan. Tapi dia tahan sampai berjam-jam. Giliran baca Quran, satu halaman gak nyampe. Satu halaman gak nyampe. Ngantuk. Allahul musta'an. Syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan di bulan Ramadan, perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan-perbuatan sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia pada saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh dengan puasanya. Allah tidak membutuhkan puasanya. Jangan dikira kalau kita berpuasa kerajaan Allah semakin bertambah. Jangan dikira ketika kita membatalkan puasa kerajaan Allah berkurang. Tidak. Allah Subhanahu wa taala telah sempurna kerajaannya. Apa yang kita lakukan dari ibadah, kemaslahatannya kembali kepada diri kita. Untuk melihat siapa kita ini. Apakah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika seorang berkurban, tidak sampai kepada Allah dagingnya dan tidak sampai pula kepada Allah darahnya, namun ketakwaan dari kalian. Bukan karena darahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan apakah kalian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan dari ibadah. Demikian pula berpuasa di bulan Ramadan. Maka manfaatkan kaum muslimin rahimakumullah. Ini kesempatan bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang meraih maghfirah. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita di hari-hari di bulan Sya'ban. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban ini juga merupakan bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki Ramadan, beliau sudah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini pun dianjurkan kaum muslimin untuk memperbanyak puasa sunnah. Seakan-akan itu dijadikan sebagai pelatihan untuk menuju bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu ila Ramadan, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan berpuasa dalam satu bulan kecuali Ramadan. Dan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan di mana beliau berpuasa paling banyak dari berpuasanya beliau di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbanyak puasa. Dari awal hingga akhir. Hanya saja pada saat mendekati bulan Ramadan, satu hari atau dua hari, hendaknya seorang muslim tidak berpuasa di hari itu, kecuali apabila itu adalah merupakan puasa yang rutin dia lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim,
dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa kana rajulun yasumu shauman falyasumhu." Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum memasuki Ramadan. Kecuali seseorang yang biasa dia berpuasa pada hari itu, maka tidak mengapa dia berpuasa pada hari. Misalnya kebiasaan dia berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ternyata 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan bertepatan dengan hari Kamis. Maka tidak mengapa dia berpuasa karena puasa sunnah, karena puasa rutin yang dia lakukan. Dan tidak diperbolehkan seorang berpuasa selama kondisinya masih meragukan. Ini bulan Sya'ban ataukah sudah memasuki 1 Ramadan? Yang dikenal dengan puasa meragukan. Hari yang meragukan, Yaumus Syakk. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dan disambung sanadnya dalam Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Kata Ammar bin Yasir, "Man shama al-yawm alladhi yushakku fi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, apakah itu Ramadan atau masih Sya'ban, maka sungguh dia telah bermaksiat, telah menyelisihi Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yakinkan berpuasa pada bulan Ramadan, bukan pada hari yang meragukan. Misalnya sudah di tanggal 29 Sya'ban, sehingga esok harinya ada kemungkinan 1 Ramadan, ada kemungkinan 30 Sya'ban. Lalu kemudian kaum muslimin berusaha melihat bulan, ternyata tidak ada yang melihat bulan, disebabkan karena mendung misalnya. Sehingga esoknya itu meragukan, itu sudah 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Maka jangan berpuasa pada hari itu. Disebabkan karena dia ragu untuk mengambil sikap ihtiyat, hati-hati. Jangan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Oleh karena itu, seorang menetapkan puasa Ramadan hanya dengan 2 cara. Yang pertama, apabila telah terlihat bulan. Kemudian yang kedua, jika bulan tidak terlihat, maka menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Apabila kalian melihat bulan yang menunjukkan Syawal, maka berbukalah. Apabila terhalangi oleh kalian mendung dan yang semisalnya, maka sempurnakanlah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, "Fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30." Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari.